Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Atas nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa kembali belajar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun melalui pembelajaran jarak jauh. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, dialah kekasih Allah, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, anak cucu beliau, dan semua orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Dan juga semoga kita tidak bosan-bosannya ya mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaifa halukum jami'an? Apa kabarnya hari ini? Saya berharap semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran yang Ustadz bagikan. Dan juga Ustadz sebelumnya memohon maaf ya apabila slow respon ya. Jadi bagi anak-anak Ustadz yang telah menyetorkan hafalan, setorkan saja nak, setorkan saja sama Ustadz. Dan Ustadz mohon maaf ya karena slow respon, tapi ketahuilah itu akan Ustadz lihat, akan Ustadz dengar ya, karena ada beberapa kendala. Nah, jadi Ustadz slow respon. Namun yang jelas kalian tetap berusaha ya menyetorkan hafalan hadis-hadis yang telah kita pelajari. Anak Ustadz rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hadis yang ke-10, yang mana kalau kita baca arti dari hadis ini, Masya Allah, hadis ini membahas tentang keutamaan berwudu dan pahala yang didapatkan dari wudu itu. Coba kita baca hadisnya. Kita baca dari terjemahan ya, biar antum dapat mengetahui hadis yang kita hafal ini. Dari Nu'aim Al-Mujmir, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku, yaitu orang yang beriman kepada beliau dan yang mengikuti beliau, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat, yaitu hari yang manusia dibangkitkan dari kuburnya untuk mendapatkan hisab dan balasan dari amal perbuatannya. Sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah, tangan, dan kaki yang bercahaya. Masya Allah. Karena bekas-bekas wudu. Jadi nak,
manusia bangkit dari kuburnya itu berbeda-beda keadaannya. Ada yang mengerikan, ada juga yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Nabi mengabarkan, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat. Dan umatku di sini adalah orang yang beriman kepada beliau dan mengikuti petunjuk beliau. Itu akan dihadirkan pada hari kiamat, yaitu hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur untuk mendapatkan perhitungan dan balasan. Namun bedanya umat Nabi ini, orang yang beriman dengan Nabi dan mengikuti petunjuk Nabi, ini akan dibangkitkan dengan wajah, tangan, dan kaki yang bercahaya karena bekas-bekas wudu. Masya Allah. Jadi nak, berusahalah untuk sering-sering berwudu. Kemudian Abu Hurairah berkata, oleh karena itu kata Abu Hurairah, barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahaya pada wajahnya, maka hendaklah ia melakukannya. Artinya ya boleh dilewatkan sedikit ya, atau sebagian dilewatkan dari basuhan yang wajib yang telah kita bahas di hadis-hadis sebelumnya. Boleh dilewatkan. Naam. Dalam lafaz Muslim, maksudnya dalam lafaz Imam Muslim, nah, kata Nuaim al-Mujmir, aku melihat Abu Hurairah berwudu. Ia membasuh wajah dan kedua tangannya hingga hampir sampai kedua bahu. Hingga hampir sampai kedua bahunya. Lalu saat membasuh kedua kakinya, maka ia melebihkannya hingga betis. Lalu ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah, tangan dan kaki yang bercahaya karena bekas-bekas wudu. Lalu Abu Hurairah berkata, barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahaya pada wajah, tangan dan kakinya, maka hendaklah ia melakukannya. Dan memang ya, perbuatan ini tentunya tidak diingkari para sahabat Nabi. Namun yang melakukan hanyalah Abu Hurairah, yaitu membasuh wajah dan kedua tangan. Kedua tangan ini sampai mendekati bahu. Ketika membasuh kaki melebihkan hingga betis. Nah ini ya tidak semua sahabat melakukannya. Yang Ustaz ketahui hanya Abu Hurairah yang melakukan demikian, karena dia mendengar Nabi berkata, umat Nabi akan dibangkitkan dalam keadaan bercahaya wajah, tangan dan kakinya. Jadi Abu Hurairah mau lebih panjang lagi cahayanya. Ya, naam. Kemudian dalam lafaz Muslim, kata Abu Hurairah, aku mendengar kekasihku bersabda, yaitu Nabi SAW bersabda, perhiasan atau cahaya yang ada pada seorang mukmin menjangkau bagian-bagian yang terkena air wudu. Jadi berdasarkan hadis-hadis ini, nah Abu Hurairah melebihkan basuhan dari batas wudu yang telah kita pelajari hadisnya. Naam. Nah, ala kulli hal, nah ya, tentunya ini menunjukkan bahwa wudu itu sangat luar biasa pahalanya. Luar biasa pahalanya. Dan luar biasa keutamaannya. Dengan wudulah dikenal kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Dan hadis ini nak, ya Ustaz mau tulis-tulis ya biar enak, biar kalian paham. Jadi hadis yang kita bahas ini merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad. Wah, luar biasa. Umat manusia ada banyak. Namun hadis yang kita bahas ini tentang keutamaan wudu dari balasan dan keutamaan ya. Nah, ini merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Walhamdulillah. Ya. Dan di akhirat tanda umat Nabi dengan wudunya. Di akhirat tanda umat Nabi Muhammad adalah dengan wudu. Dengan wudu. Ya, dengan bekas wudu. Luar biasa. Pada anggota tubuh umatnya yang bercahaya, Masya Allah. Oleh karena itu nak, ya agar kita mendapatkan keutamaan ini, nah maka agar kita mendapatkan keutamaan ini, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saat berwudu, ya yakini bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang agung. Perbuatan yang agung. Ini dia. Saat berwudu, yakini bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang agung. Karena pahalanya juga agung, besar. Nah, perbuatan yang agung yang akan membuatku bercahaya di akhirat. Ya bahkan di dunia aja kadang udah kelihatan orang yang sering berwudu itu pancaran wajahnya itu beda. Ya, di dunia kadang kita jumpai orang yang rajin berwudu karena rajin berwudu, menjumpai orang yang rajin berwudu dengan niat yang benar. Nah, maksud yang benar ya, artinya dia maksudnya itu mengagungkan perkara wudu itu. Nah, wajahnya memiliki pancaran yang berbeda. Jadi di dunia saja kadang kita jumpai ya orang yang rajin berwudu dengan niat yang benar ya, artinya nampak. Tapi kalau niat kita nggak bisa ketahui ya, kita nggak bisa ngukur ya. Artinya rajin berwudu, nah ini wajahnya memiliki pancaran yang berbeda, luar biasa. Jadi di dunia dikasih balasan, di akhirat dikasih juga balasan yang baik. Naam. Anak Ustaz rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari sekarang kita baca hadisnya.
Ya. Baik. Kita baca hadisnya. Hadis yang ke-10. An Nu'aim Al-Mujmir. An Nu'aim Al-Mujmir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Nah, ini huruf hamzah ya. Ini bukan huruf ain, tapi huruf hamzah. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Kita lanjutkan. Wa fi lafdhin li Muslim ra'aitu Aba Hurairah yatawaddau faghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughul mankibaini thumma ghasala rijlaihi hatta rafa'a ilas saqaini thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Wa fi lafdhin li Muslim sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu'u. Rawahul Bukhari wa Muslim. Anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi dan banggakan, terus dan terus Ustadz ingatkan bahwa baguskan dulu bacaan. Jadi Ustadz ingin menekankan kepada kalian, bacaan itu number one. Ya, ini dia. Number one, nomor satu. Ya. Al-awwal, wahid. Jadi bacaan ini nomor satu. Baru di bawahnya, berikutnya baru hafal. Bacaan, terus itu baru hafalan. Nah,
Ini dia. Bacaan baru hafalan. Kalau bacaan kita masih kurang, maka hafalannya pasti kurang. Ini dia. Namun kalau bacaannya sudah bagus, insya Allah hafalannya juga akan bagus. Insya Allah. Nah, berarti apa? Tangga pertama sudah dia lewati. Tinggal hafalannya dikuatkan. Oleh karena itu, ketika Ustadz membacakan hadis yang berbahasa Arab, karena memang yang disetorkan itu hanyalah yang bahasa Arabnya, jadi bacaan itu sangat penting sekali. Karena tentunya Ustadz ingin terus dan terus mengingatkan bahwa satu kali salah baca maka nilai dikurangi 3. Ini dia. Ya, satu kali salah maka nilai dikurangi 3. Ya, dari 100. Jadi setiap anak itu punya nilai 100. Misalnya ya, Afifi itu punya nilai 100. Ketika dia bacanya seperti ini misalnya, An Nuaim Mujmir, nggak ada alnya. Berarti 100 kurang 3. Tinggal berapa? 97. Dia baca lagi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi. Dia baca An Nabi. Harusnya Anin Nabi, dia baca An Nabi, salah baca lagi. Nah, berarti kurang 3 lagi. 97 kurang 3 sama dengan 94. Sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min athari. Dia baca pendek, min atharil wudu, dia baca pendek, kurang 3 lagi. Sama dengan 91. Nah, itu dia Itu dia. Tapi kalau ada yang hilang itu dikurang 5. Jadi satu kali satu ya kata atau kalimat hilang, maka nilai dikurangi 5 sampai 10. Nah, ini dia. Nah, ini mohon diperhatikan dengan baik. Jadi bacaan harus pas dan hafalan harus pas sehingga nilainya bisa maksimal. Oleh karena itu, bacaan ini menjadi poin yang paling penting. Nah, latih bacaan kalian. Baca pelan-pelan, Kuncinya kita baca dengan tenang, santai. Jangan terburu-buru. Ya, nikmati huruf demi huruf. Ya. Nah, kita baca sekali lagi, coba. Gak apa-apa sambil kalian gerak-gerakkan lidah kalian, gak apa-apa. Nah, Ustaz baca sambil kalian gerak-gerakkan lidah mulut kalian. Kita baca sekali lagi ya. An Nuaimin Al-Mujmir. An Nuaim Al-Mujmir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummati yud'auna yaumal qiyamah
ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Wa fi lafdhin li Muslim ra'aitu Aba Hurairah yatawaddau faghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughul mankibaini thumma ghasala rijlaihi hatta rafa'a ila saqaini thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Wa fi lafdhin li Muslim sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu'u. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah telah selesai pelajaran kita kesempatan yang baik ini. Pesan Ustadz kepada anak-anak Ustadz semua, hafalan itu bisa karena dicicil. Hafalan itu bisa karena dicicil. Sedikit demi sedikit. Kita punya waktu 1 pekan. Dan kita belajar cuman 1,5 jam setiap hari. Ditambah tahfiz mungkin 2 jam. Nah, coba dicicil nak. Jadi buat waktu khusus hafal, ya. Waktu khusus menghafal hadis, dicicil aja, dicicil, ya kan? Nah, misalnya 1 kotak ini, 1 bagian ini, nah, mungkin 2 hari. Nanti 1 bagian lagi ini sampai sini, ini 2 hari. Ini 2 hari. Nah, udah bisa. Nah, dibagi-bagi dia nak. 1 bagian ini berapa hari ya? 1 bagian ini berapa hari? Insya Allah bisa. Dan dengan metode yang telah Ustadz sampaikan, metode maju mundur. Nah, insya Allah bagi yang telah terbiasa dengan metode itu, saya yakin dan percaya dia akan menjadi juara hafal hadis. Dan insya Allah akan kita jadikan dia sebagai peserta. Ya, akan sebagai peserta lomba hafalan hadis nanti insya Allah di tahun 2021. Baik, demikian dari Ustadz, jazakumullah khairan. Ustadz mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin ada penjelasan yang kurang bisa antum pahami, Ustadz mohon maaf karena kata-kata yang kurang tepat. Saya ucapkan terima kasih karena telah mendengarkan pelajaran Ustadz sampai selesai. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.